Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji hadis Arba'in Nawawi. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Arba'in Nawawi. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila hadratil imamil allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Halaman pinten niki? 65. Oh, 63. Al-Hadisut Tasi'u wal Isruna niki. 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadisut tasi'u wal ishruna, hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Mu'adz, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Akhbirni, beritahu saya. Bi amalin, perbuatan. Yudkhiluni, yang bisa memasukkan aku. Al jannata, ke dalam surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkanku. Anin nari, dari neraka. Qala, beliau bersabda, sudah keluar suara zoomnya? Oh, enggak. Oke, saya ulangi dari depan. Al hadisut tasi'u, al hadisu, hadis, at-tasi'u wal ishruna, ke 29, hadis 29. An Mu'ad bin Jabalin, dari Mu'ad bin Jabal, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Mu'ad, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu aku, atau akhbirni, beritahu saya. Kalau bahasa yang bagus ya beritahukan kepada saya. Bi amalin, perbuatan. Yudkhiluni, yang bisa memasukkan aku. Al jannata, ke dalam surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkan aku. Anin nari, dari neraka. Qala, bersabda beliau, laqad, sungguh, sa'alta, engkau telah bertanya, an, tentang sesuatu, azimin, yang besar,
wa annahu dan hal tersebut la yasirun mudah alaman bagi orang yassarahu yang dimudahkan Allahu oleh Allah alaihi baginya ta'budullaha beribadah Allah kepada Allah la tusyriku bihi la tidak tusyriku menyekutukan la tusyriku bihi mensekutukannya syai'an sedikit pun wa tuqimu dan mendirikan as-sholata sholat wa tu'tiyaz zakata wa tu'ti dan menunaikan az-zakata zakat wa tasumu dan puasa Ramadhana di bulan Ramadan wa tahujja dan berhaji al-baita ke Baitullah summa kemudian qala beliau bersabda ala maukah kamu adulluka aku beritahu kamu ala tentang abwabil khairi abwabi pintu-pintu al khairi kebaikan atau surga okay. Al khairi kebaikan garis miring surga as-saumu puasa junnatun adalah benteng was-shadaqatu dan sedekah tudfi'u adalah menghapus al-khoti'ata kesalahan kama sebagaimana yudfi'u memadamkan apa al-ma'u air al-ma'an naro pada api was-sholatu dan sholatnya
Ar-rajulu seseorang, fi jaufi di tengah, fi jaufil laili di tengah malam, summa kemudian tala beliau membaca ayat, Nabi maksudnya beliau Nabi. Summa kemudian tala beliau membaca ayat, ayat yang dibaca tatajafa junubuhum anil madaji'i, yaitu ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta hingga balagho sampai ya'lamuna, ayat ya'lamun. Oke, saya terjemahkan makna ayatnya. Ini di surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa jauh, apa junubuhum lambung mereka, anil madaji'i andari al madaji'i tempat tidurnya, hatta hingga balagho sampai ya'lamuna, ya'maluna, ya'maluna, ayat ya'maluna artinya yang mereka kerjakan. Ayatnya jangan tulis, nanti dicari di surat As-Sajdah ayat 16 ya, sampai dengan 17. Summa kemudian qala beliau bersabda, ala maukah kamu ukhbiruka aku beritahukan kamu biroksil amri, biroksi pokok al amri dari segala perkara, wa amudihi dan tiangnya, wa dzirwati dan puncaknya, sanamihi punuknya, sanamihi punuknya, al jihadu adalah jihad. Oke, saya jelaskan sampai paragraf ini dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, yakni ma yudkhilul jannah, sesuatu yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Nabi menjelaskan ketika ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Kata Mu'ad, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata,
wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, kalau kita bahasa Jawa kula aturi panjenengan maringi pirsa kula nggih amalan punapa ingkang saged mlebetaken kula dhateng surga lan nebihaken kula dhateng neraka. Nah, amalan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan bisa menjauhkan saya dari neraka? Rasulullah menjawab, laqad sa'altu an azimin, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Yang pertama, jangan sedikit pun mensekutukan Allah, ya, jangan sedikit pun mensekutukan Allah. Kedua, tuqimus sholata, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Apa bedanya tuqimus sholat dengan amalus sholat? Ya, tu'milus sholat, mengamalkan sholat, mengerjakan sholat. Makanya kalimat yang digunakan oleh Allah di Al-Quran pun juga aqimus sholat, bukan af'ilus sholat. Jadi kalau mendirikan sholat itu betul-betul datang dari diri seseorang, bukan dari kebiasaan orang itu karena situasi. Contohnya, ketika yang azan itu wakil kepala dinas atau sekretaris kepala dinas, terus yang imam itu kepala dinasnya, baru semua orang satu kantor itu melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Tapi kalau muadzinnya bukan pejabat-pejabat di kantor itu, imamnya bukan pejabat di kantor itu, orang-orang ya waktunya ada panggilan sholat duhur, ya tetap dia ngopi di kantin kantor. Itu namanya bukan yuqimus sholat. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau yuqimus sholat tidak pernah ada paksaan, sholat ya sholat. Ya, kalau di kantor kabupaten, kalau Pak Bupati, Wali Kota sholat di soft pertama semua ikut sholat. Karena apa? Kalau dilihat di CCTV, siapa yang nggak pernah ikut sholat jamaah bersama? Kan takut. Iki kepala SD kata melok sholat jamaah bareng aku, tak mutasi mau salam. Nah, itu kan orang yuqimus, bukan yuqimus sholat tapi yuf'ilus sholat, melaksanakan sholat karena ketakutan bukan kepada Allah, takut sama pimpinan. Ya, makanya kalimatnya Nabi mengikuti kalimatnya Allah, yuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat, biar zakat. Jadi kalau harta kita sudah 1 nisab, 1 tahun, 1 nisab itu kan 100 gram emas, bandingannya kalau lebih dari itu ya kita harus mengeluarkan zakat. Saya nggak punya harta 1 nisab Gus, loh punya Toyota Venturer harga 500 juta itu kan ya sudah 5 nisab. 1 nisab itu 1 on. Ya, kalau harga emas hari ini 100 juta. 1 juta berarti kan 100 juta. Satu on itu baru dikatakan 1 nisab kalau harta. Kemudian punya, memang nggak punya tabungan uang banyak, tapi punya mobil Venturer, Fortuner harga 500 juta, itu sudah 5 nisab namanya. Harus dikeluarkan 2,5%. Gus, double bayar zakat aja enggak, apalagi bayar zakat. Ini pajaknya saja sudah mati 2 tahun. Ngono kok yo gaya tuku gaya beli mobil yang 500 juta, bayar pajak 15 juta enggak sanggup. Berarti itu tingkat kemiskinan papan atas namanya. Kalau diperiksa antara pasifa sama aktifanya nggak imbang, jomplang.
Apa nek dihitung pakai sekarang macam-macam analisisnya. Ya. Dibilang nggak punya harta, tapi perhiasan istrinya 1 kilo, grembel mulai atas ya, mulai anting-antingnya, cincin, gelang, kalungnya. Nah itu ya harus dizakati. Nggak punya Gus, tapi belikan mobil anaknya, Hyundai harga 500 juta, 700 juta. Loh. Jadi nanti kita akan dibuktikan, dituntut oleh Allah itu pembuktian secara terbalik, ya, dibuktikan secara terbalik. Nanti di hadis berikutnya akan dikasih tahu gitu. Kemudian watasumu Ramadhana, puasa Ramadan, watahujjal baita. Nah puasa Ramadan ini jangan sampai kita setelah ngaji ini puasa Ramadan karena terpaksa. Tidak poso, gak penak anaknya, gak penak sama menantunya. Ya harus betul-betul ini yang bisa masukkan kita ke surga, puasa Ramadan. Dari penelitian ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, puasa Ramadan ternyata membuat orang lebih sehat. Watuhijjal baita, kemudian berhaji ke Baitullah. Tapi sekarang kan ada fenomena hajinya orang miskin dan orang kaya kan beda. Kalau orang miskin pergi haji daftar sekarang, 30 tahun yang akan datang baru berangkat. Kalau orang kaya hari ini daftar 500 juta, besok ya, jadi berhaji kalau reguler ya itu daftar hari ini 30 tahun yang akan datang baru berangkat. Tapi kalau jenengan bisa beli visanya raja, namanya furoda, haji furoda, sekarang bayar 500 juta, besok berangkat. Kemudian ketika wukuf di Arafah, mereka pakai tenda yang reguler, yang furoda di hotel sebelahnya ya. Kita yang hajinya reguler kemudian lempar jumrohnya ya rame-rame bersama temannya. Kemudian yang haji furoda itu ada tol di atasnya, lempar jumroh sambil naik mobil, nah dari atas jatuhkan batu. Kira-kira haji yang model begitu mabrur apa mabur? Saya mengamati bertahun-tahun seperti itu. Saya pernah menikmati fasilitas VVIP. Kita semua kan tahu kalau orang Islam Al-Hajju Arafah. Yang dinamakan haji itu berarti orang yang sudah pernah wukuf di Arafah. Umroh berkali-kali kalau belum pernah duduk di Arafah, wukuf itu enggak akan dinilai haji oleh Allah. Wukuf di Arafah. Kira-kira umat Islam paham nggak kenapa disuruh wukuf di Arafah? Sehingga harinya dinamakan hari nahar. Ya. Wukuf itu berasal dari kata waqafa yaqifu, wukuf, ya wukufan. Wukuf itu artinya berdiam sejenak. Ya. Karena dulu di tempat itu adalah tempat diturunkannya bapak kita semua, bapak manusia namanya Adam. Jadi Nabi Adam dulu diturunkan di Arafah itu. Kenapa dikatakan Arafah? Berasal dari kata Arafah ya'rifu, arafatan, mengenal atau menyadari. Pertama, Nabi Adam itu dikenalkan bahwa dirinya adalah manusia, bukan bagian dari para malaikat dan makhluk lain ketika berada di surga dulu. Maka dikatakan Arafah tempatnya. Makna Arafah yang kedua adalah memiliki kesadaran yang
tinggi. Jadi Nabi Adam dituntut dan dituntun oleh Allah segera memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dirinya adalah manusia yang pernah mengalami satu perbuatan dosa di surga sekali saja. Itu loh. Jadi setelah menyadari ya di situ itu diturunkannya Nabi Adam. Nabi Adam hanya dosa sekali saja sudah diturunkan ke surga. Lah anak cucunya yang dosanya numpuk itu loh, mimpi ingin masuk surga. Pantas nggak kira-kira? Itu gara-gara nggak pernah wukuf di Arafah. Jadi nggak pernah memiliki kesadaran yang tinggi. Makanya tempat itu diabadikan namanya oleh Allah Arafah. Artinya orang yang mengenali dirinya dan dia menyadari betul tentang siapa dirinya. Nah di situ itu adalah miniatur nanti ketika di mahsyar. Nah kemudian dipertemukan oleh istrinya setelah dari Arafah. Beliau keliling terus ketemu di Jabal Rahmah. Makanya gunungnya namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung dalam bahasa Arab, Rahmah itu kasih sayang. Ya itu ditempatkannya di situ. Makanya saya membayangkan kalau Allah mengatakan di sini adalah Arafah, tempat kamu harus betul-betul menyadarkan diri, memiliki kesadaran yang tinggi. Terus bagaimana haji-haji yang furoda? Kira-kira mlebu swarga apa enggak? Ya ora mungkin loh. Wong haji tuku yang 30 tahun itu wah luar biasa. Menunggu 30 tahun. Sedangkan yang 500 juta haji furoda ritualnya apa? Enggak ada ritual apa-apa, cuma 10 hari. Dulu sebenarnya haji itu cukup seminggu di zaman dulu, karena Rasulullah dihadang oleh Bani Quraidah sehingga haji itu menjadi 10 hari. Kemudian proses-proses yang lain jadilah 40 hari. Ya, ini ada sejarahnya. Nah maka Rasulullah menjelaskan haji adalah Arafah, al-hajju Arafah. Oke, makanya jenengan yang pernah duduk di Arafah, oke, mulai sore hari sampai pagi harinya sampai sore lagi, jenengan sudah tercatat sebagai haji dan sudah tahu bagaimana miniatur nanti di hari di mana semua sistem bumi ini dan dunia ini berhenti. Oke, tidak ada yang dibanggakan lagi. Makanya bajunya nggak boleh dijahit, ya harus cuman diikatkan begitu saja. Nyatanya kalau sudah jadi haji, pulang pakai baju putih, terus ada anjing ngejar jenengan, dengan gemplang nggak anjingnya? Anjing itu loh ngejar jenengan Jumatan, kira-kira dilempar batu nggak anjingnya? Ya, ketika pulang haji, setelah itu sudah di rumah, terus kita pergi Jumatan pakai topi haji, pakai baju koko putih-putih, sarungnya putih, bahkan ada yang pakai jubah ala OBD Arab gitu. Terus anjing ngejar-ngejar, tiba-tiba terus dilempar. Anjingnya ngomong, gue pikir lo pulang haji hatinya lebih lembut, ternyata lebih pemarah. Berarti ketika di Arafah kamu nggak wukuf di sana ya, kamu cuma tidur. Iya, gimana waktu di Arafah kena flu berat, akhirnya dirawat sama perawat sama dokter, nggak bisa lempar jumroh. Makanya ketika pulang haji kok dikejar anjing, ya bilang anjing jangan ganggu saya. Kamu tuh mau mencoba saya seperti Mbah Wali besar. Imam Junaidi al-Baghdadi itu dikejar anjing. Dikatain sama anjing, saya pikir kamu pulang haji hatimu tambah lunak, ternyata tambah keras, tambah emosian. Ini padahal aku ngikutin kamu tuh, aku juga mau ke masjid mendengarkan orang khutbah. Kamu udah lempar saya batu, lempar saya pakai kayu, pakai yang lain. Mana katanya kamu haji paham Arafah, ternyata kamu kan tidak paham Arafah. Kamu nggak punya kesadaran yang sangat luar biasa. Hatimu tambah keras ketika haji.
Kenapa? Ya inilah buktinya kalau kamu haji beli visa furoda, tidak pernah ada rasa ritual yang luar biasa. Saya hari ini haji kemarin, teman-teman yang sudah haji kemarin tuh tawaf sudah nggak di bawah lagi, tawaf di atas pakai motor listrik Elon Musk. Dan akhirnya tawaf bagaimana bisa merasakan ritual tawaf? Okay. Sa'i bagaimana bisa merasakan ritualnya sa'i? Sudah fikih haji nggak pernah ngaji, fikih umroh nggak pernah ngaji, jadi nggak bisa membayangkan oh begini loh sa'i, begini loh yang namanya tawaf. Karena sudah naik motor listrik. Dulu yang naik motor listrik, yang naik ke kursi roda itu kan yang sudah sepuh-sepuh 70-80 tahun. Sekarang enggak, anak muda-muda banyak uang, nah ibadahnya seperti itu. Ya kalau seperti itu ya mungkin prosentasenya masuk surga ya 10% lah. Ya saya mengamati kalau dari apa yang disampaikan Nabi ini. Gimana bang? Saya lihat ada tokoh ulama besar di kabupaten ngirim saya video lagi ngevlog sambil tawaf begini. Terus piye Mbah Yai iki wong terkenal nang kabupaten tak ngevlog yang dikirimno jamaah. Ya wis to gak saya ngevlog ben santrine. Mbah Yai ngomong alhamdulillah sekarang sudah berada di sini gini. Kalah Gus Wid lek ngevlog nang tanah haram. Jadi ayatnya itu Nabi membacakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah, ya. Jadi tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh anil madhaji, dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, yad'una mereka berdoa rabbahum kepada Tuhan mereka, khaufan dengan rasa takut, wa tama'an dan penuh harap. Ini di ayat 16-nya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma dan dari sebagian razaqnahum, rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfikuna mereka menginfakkan. Nggak ada di teksnya, nggak ada. Nanti jangan cari di surat As-Sajdah ayat 16. Kemudian Nabi melanjutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, fala ta'lamu nafsun, fala mereka tidak seorang pun mengetahui, ma ukhfiya apa yang disembunyikan, lahum untuk mereka, min qurrati a'yunin yaitu beberapa nikmat yang menyenangkan, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaan sebagai balasan, bima kanu terhadap apa, ya'maluna yang mereka kerjakan. Okay. Di teks hadisnya nggak ada, Nabi hanya membacakan sampai ayat ya maluna, itu yang saya baca ayatnya. Kalau hafal Quran kan enak, kalau ada baca oh ya ini langsung. Oke, kita lanjutkan. Summa qala, halaman balik berikutnya ya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala maukah kamu, ukhbiruka aku beritahu kamu, bimilaki kumpulan, zalika itu, kullihi semuanya, kultu aku menjawab, bala
Jadi bala ini kalau bahasa Jawanya inggih, ya, injih. Jadi kalau kita terjemahkan ya, itu rasanya kurang pas karena yang dimaksud bala inggih, halus, bahasanya halus ya, injih. Kalau orang Sunda sumuhun, ya, ya kalau orang Madura engkih. Karena yang ngaji ini ada Sunda, Madura, Jawa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala, beliau bersabda, Rasul amri, pokok perkara, al-islamu adalah Islam, ya, pokok perkara adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya, as-sholatu adalah sholat. Wa zirwatu, dan puncak, sanamihi, punuknya, al jihadu adalah jihad. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala maukah ukhbiruka, aku beritahu kamu, bimilaki zalika, bimilaki kumpulan, zalika itu, kullihi semuanya, kultu aku menjawab, bala iya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fa akhadha, maka Rasulullah memegang, bilisanihi, lisannya, wa qala, beliau bersabda, kuffa, jagalah, garis miring tahan, alaika, olehmu, haza, ini, kultu aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wa inna, apakah kita, lamu akhaduna, akan dihukum, bima, terhadap apa, natakallamu, yang kita bicarakan,
natakallamu bihi, yang kita bicarakannya. Faqala, maka Nabi menjawab, sakilatka. Sakilatka itu kita terjemahkan kamu ini, kamu ini. Sakilatka itu kalau bahasa Jawa itu bisa sama dengan begini bahasa Jawa, rumangsamu koniki. Ya, ini bahasa Jawa. Kalau di Badas ya gundulmu ngono. Kalau di Jombang ya dapuramu. Ya. Kalau di Jakarta bisa aja kamu ini. Ya. Itu dalam bahasanya Nabi, sakilatka. Bisa juga sakilatka itu diterjemahkan kamu ini ada-ada saja. Monggo dipilih yang mana. Sakilatka ummuka itu satu kalimat ya, sakilatka ummuka. Kalau dipisah-pisah kan berubah maknanya. Sakilatka ummuka, kamu ini. Wahal adakah yakubu, yang menyebabkan terjungkal, annasa, orang-orang, finnari, ke neraka, ala wujuhihim, wajah-wajah mereka, atau qala berkata, ala manakhirihim, ala seputaran, manakhirihim, wajah. Ini sebenarnya tepatnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya cari nggak ketemu. Bahasa Jawanya dihaluskan jadi cingur. Halusnya cingur terus dipakai rujak jadinya rujak cingur. Bahasa aslinya congor. Jadi ini seperti itu. Nah, kita terjemahkan bahasa Indonesianya ya seputaran wajah, tapi nggak tepat. Sebenarnya dimaksud ya ini, mulut ini loh, cingurnya ini, cucuknya ini. Ya. Nah, kadang kita penerjemah itu mau menerjemah apa adanya, takutnya nggak sopan. Ya, sini kita terjemahkan bahasa Jawa ya congor ini. Terus dihaluskan supaya orang mau beli produknya namanya cingur. Ya, rujak cingur. Ala manakhirihim, sekitar atau seputaran wajah, illa kecuali khosaidu, hasil-hasil dari alsinatihim, mulut-mulut mereka sendiri. Rawahu Tirmidzi, rawahu meriwayatkan hadis. Siapa At-Tirmidzi? Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan berkata Imam At-Tirmidzi,
Hadisun hasanun, hadis ini hasan, sohihun dan soheh. Ya, saya jelaskan dulu. Ini di paragraf ini Nabi menjelaskan pentingnya menjaga lisan. Kita kan pernah tahu itu Amerika sama Irak perang. Itu gara-gara George Bush ngata-ngatain Saddam Hussein, akhirnya dilawan dengan perang. Contohnya sekarang di Syria perang, presidennya dituduh Syiah, itu karena mulut. Makanya Nabi itu mengatakan pegang jaga inimu. Nabi sampai menunjukkan dengan jarinya begini, suruh jaga mulut. Orang perang itu rata-rata memang mulut. Di Ukraina perang gara-gara ya mulut ya. Karena orang Ukraina ngatain Putin begini-begini di medsos, gara-gara medsos ya. Di Syria itu ya gara-gara medsos. Presidennya orang ahlu sunnah, tapi difitnah dengan mulut, jadi katanya orang Syiah. Akhirnya orang ahlu sunnah melawan presidennya Bashar Assad ya. Dulu di zaman kerajaan nenek moyang kita ya gara-gara mulutnya saudaranya perang. Sampai hari ini perang di tingkat terkecil di saudara kita deh gara-gara mulut. Oke, makanya kita disuruh jaga mulut. Makanya pepatah Jawa itu mulutmu harimaumu. Orang Syiah dengan Sunni sampai hari ini saling membenci ya gara-gara mulut. Dulu tuh nggak ada saling membenci. Akhirnya orang yang mengambil kesempatan antara konflik Syiah sama Sunni ya, saling membenci. Habis itu setelah Sunni Syiah perang ya, Wahabinya tepuk tangan. Tiba-tiba sekarang pro Iran. Nah, itu kan namanya mulut ya. Perang dunia kedua ya gara-gara mulut. Perang dunia satu gara-gara mulut. Perang apapun besar maupun kecil semua disebabkan mulut ya. Maka ini pesannya Nabi, kita harus menjaga mulut ya. Saya lanjutkan satu hadis ini, al hadisus salasuna, hadis ke-30. An Abi Sa'labata al-Khushani, dari Abi Sa'labah al-Khushani Jurthumi bin Nasirin ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, faradha, telah menetapkan, faraidha, kewajiban-kewajiban, fala, maka jangan, tudhayyuha, menyia-nyiakan, ha, kewajiban-kewajiban, wa hatta, dan telah menetapkan,
hudud dan batasan-batasan. Fala maka janganlah tak taduha kalian melampauinya. Wa harrama dan telah mengharamkan asya'a segala sesuatu fala maka janganlah tantahikuha kalian melanggarnya. Wasakata dan telah mendiamkan an dari asya'a segala sesuatu rahmatan sebagai kasih sayang lakum bagi kalian ghaira bukan nisyanin karena lupa. Fala maka janganlah tabkhatsu kalian mencari-cari anha tentangnya hadisun hadis hasanun hasan rawahu telah meriwayatkan hadis Ad-Daruqutni Imam Ad-Daruqutni wa ghairuhu dan lainnya. Ya, saya jelaskan hadis ini Allah telah memberikan batasan-batasan kepada kita tentang halal haram. Kalau sudah dikatakan halal atau haram ya sudah, jangan bahsul masail, membahas permasalahan-permasalahan yang sudah batasan-batasannya jelas. Kemudian ada yang tidak disebutkan Allah di dalam Al-Quran juga di dalam hadis oleh Nabi, kehalalan dan keharamannya. Ini bukan karena Allah lupa atau Nabi Muhammad juga lupa. Ini sebagai bukti bahwa itu kecintaan Allah pada kita. Contohnya kehalalan dan keharaman ayam kan tidak disebutkan Allah di dalam Quran dan hadis, tapi akhirnya ini ulama membahas kehalalannya dan keharamannya. Itu adalah rahmat, bukan berarti Allah lupa. Nah, di sini Nabi menjelaskan Allah telah menetapkan kefarduan kepada kita. Sholat ya sudahlah, subuh 2 rakaat fardunya ya sudah kita amalkan 2 rakaat. Zuhur asar 4 rakaat ya sudah 4 rakaat. Gus, saya kan ini sudah beberapa tahun kan saya latihan gym di tempat gym ya, fitness. Badan saya sekarang semakin sehat. Rasanya kalau subuh 2 rakaat kok malu sama Allah, Gus. Tambahi 2 rakaat. Ya nggak boleh, karena sudah kefarduannya sudah ditetapkan oleh Allah. Batasan-batasannya sudah ditetapkan oleh Allah. Puasa 30 hari kayaknya kurang keren, tambahi 10 hari. Sawal-sawal juga puasa. Di faktor yang lain, contoh di kegiatan kita dalam pergaulan sosial, muamalah, ya kita memiliki usaha. Kemudian usaha itu kebisingannya, polusinya, semuanya
ini menimpa orang lain yang ada di sekitar kita. Ini Allah pasti akan menegur satu ketika kalau jenengan punya usaha mengganggu orang lain. Tetangganya mau negur nggak enak, sungkan kalah sugih. Kedua yang punya usaha tokoh masyarakat. Nah, ini. Tapi jenengan harus sadar ini sudah ada ketentuannya. Kalau mengganggu orang lain bertahun-tahun, pasti satu ketika akan dijatuhkan oleh Allah. Ya, karena batasan-batasannya. Lu saya usahakan di tempat-tempat saya sendiri, bukan di tempat orang lain. Ya nggak apa-apa, silahkan usaha di tempat sendiri. Tapi suaranya dieselmu ya jangan ke rumahku. Ini rumahku sendiri. Ya, kalau dipakai ngotot-ngototan begitu, baunya ya sudah disimpan aja di rumahnya, jangan sampai ke tetangganya. Nah, ini orang yang ngeyel begitu tuh nggak tahu batasan-batasan dirinya yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Nabi-Nya, sehingga usaha apapun nanti ujungnya tidak manfaat dan berkah, gak barokai kalau orang Jawa, gak ada keberkahannya. Seperti orang jual beli pun gak boleh merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Ini ada batasannya. Ya, jadi kita harus tahu batasan-batasan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita sendiri atau untuk kita dengan orang lain. Ya. Terus jenengan tuh punya mobil truk, setiap pagi manasi truk rung rung, terus cerobongnya knalpot itu kan keluar solar rung, tonggone bolak-balik nutup itu bruak. Apa mungkin nggak ngamuk kenapa? Aslinya ya negur awake dhewe. Buak. Saya dulu juga punya tetangga, kalau pagi itu mobilnya dipanasi rung. Wes lokasinya sempit, tetangga satunya bruak. Ya nggak sadar. Saya berdoa, ya Allah, kapan orang itu bisa beli mobil bagus sehingga nggak perlu pagi-pagi mau berangkat kerja dipanasi. Kalau sampean paling dongan muga-muga nang dobol nang tengah dalan jebol. Ya kalau kita ngaji jangan begitu, mendoakan jangan melaknat. Didoakan, ya Allah, kapan orang itu bisa beli mobil bagus? Ya minimal Toyota Innova, Avanza. Ya, gimana enggak keluar asapnya? Wong yang naik mobil sama mobilnya itu loh, tua mobilnya. Hijet tahun 80. Ya, setiap pagi dipanasi, kalau nggak dipanasi kan macet. Nah, untung tetangga yang depannya ngerti ngaji, setiap sholat didoakan mudah-mudahan si fulan ini bisa beli mobil yang bagus. Akhirnya Allah mengijabah bisa beli mobil bagus. Setelah mobilnya bagus nggak bisa nyetir karena stroke. Ya itu hikmahnya Allah, dikasih mobil bagus ternyata karena stroke. Jadi mendoakan tetangga ya begitu, jangan didoakan muga-muga ciloko nang embong mobilnya gak balik. Jadi kita punya usaha pun seperti itu, jadi harus tahu batasan-batasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau sudah dapat warisan, ini loh batasanmu, ini nih warisanmu, jangan melampaui batas, nanti satu ketika akan diambil lagi oleh Allah. Saya sama, ini batas-batas ini saya tidak akan mengambil batas. Dulu ya sempat itu dikomentari banyak orang, ini ya apa mangan, saya biarin aja. Nah, setelah ada PTSL ternyata tembok saya masih 1,5 meter dari batasan-batasnya, hat-hatnya mereka. Yang ngata-ngatain kok gak minta maaf sama saya. Ya itulah tadi yang katanya Nabi congormu itu, kalimat congor tadi itu. Kalau orang Madura colon bau. Iya. Saya dulu kalau ngaji di Madura ya gitu ngomong.
Kalau di Sunda ya benget siak. Kalau ke Banten tambah bukan siak lagi tapi dia. Ya. Jadi inilah pelajaran hadis yang bisa kita ambil dari dua hadis, hadis ke-29 dan 30. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Enggak. Waalaikumsalam. Betul. Nggih. Ini kayaknya mikrofonnya laptop saya rusak. Jadi batasan-batasan itu bukan hanya kesepakatan kita. Kita mau bersepakat itu juga harus melihat dasar hukumnya di Quran hadis. Atau paling tidak itu kan di undang-undang yang berlaku. Contoh kalau kita orang perbankan, batasan bunga BI ya, exchange rate dan sebagainya itu batasannya bunga maksimal 5%. Nah, kalau ada yang berani 10% itu kan melampaui batas. Oke, jadi ini batasan yang Allah sampaikan. Maka contohnya di antara halal haram kan ada subhat. Terus di situ ada yang namanya riba. Contohnya, kalau kita bicara yang lain dulu. Ya. Terus kita menjual produk barang A, harganya 100.000. Kalau beli cash 110, tapi kalau belinya kredit 200.000. Dicicil setiap minggu atau harian. Nah, ini kan batasannya melebihi batas. Batas apa? Ya batas kemampuan konsumen. Akhirnya konsumen tidak mampu. Setelah konsumen ini menjadi calling five di bank, banknya juga akan terganggu. Ya. Contohnya kalau yang lain batasan tanah sudah disepakati ini. Loh, kita tahu dulu tanah kita itu tidak selebar itu, tapi ini jatuh kepada anaknya yang nggak tahu apa-apa. Saya sering menghadapi perkara-perkara seperti itu. Yang satu ini orangnya sudah sepuh, tahu ya kronologi tanahnya, asal usul tanahnya tahu. Anaknya pihak kedua ini nggak tahu selama ini. Terus dia mengatakan, "Nak, dulu itu tanahnya bapakmu itu sampai di sini. Yang benar itu ya batasku, bukan batasmu." Padahal kita semua tahu batas itu yang benar ya sih berdasarkan yang ada di buku. Tapi karena orang itu akhirnya begini, yang satunya, wis ngalah wae, kamu ngalah saja daripada menghadapi orang reseh gitu. Tambah rame, wis dikasih berapa wong, kehilangan 1 meter saja. Mungkin 1 meter dikalikan berapa meter itu belakangnya. Nah, walaupun ini sudah disepakati ukur mengukur oleh pamong, perangkat desa, BPN dan sebagainya, tetap melanggar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Walaupun kita sepakat, pasti nanti yang nakalan itu akan diambil oleh Allah sebagai gantinya. Oke. Jadi batasan itu contohnya begini. Kalau Allah itu sudah menetapkan kepada kita tentang aurat, ya aurat. Aurat yang kita kenal kan hanya aurat badan. Oke. Aurat waktu. Nah, kemudian Allah hanya menyampaikan tutuplah aurat kalian. Terus sekarang kan orang nutup aurat itu batasannya macam-macam. Ada yang pakai jilbab tapi depannya ini begini terus melengkol begini ya. Ada garis lengkungnya begini. Nah, batasan-batasan sudah dilakukan tapi dia melampaui batas.
Pakai kerudung itu ya sudahlah, ditutup polos begini ya sudah, nggak usah begini terus begini, ada kayak anunya gitu. Contohnya etika. Etika itu kalau Allah dari dulu menyampaikan anak apapun yang diperlakukan oleh anak, walaupun anaknya sudah profesor doktor, ya, tapi tetap harus tunduk dan nurut kepada orang tua. Ini batasan dari Allah. Tapi sekarang batasan moral itu kan disepakati sendiri oleh manusia. Kalau orang tua model begini disebutnya oleh psikolog, ini orang tuanya terlalu otoriter, terlalu begini. Giliran hari ini generasi Z tidak ngerti etika, budi pekerti, bingung semuanya. Nah, batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah, orang yang lebih muda harus menghormati yang tua harus menyayangi yang lebih muda. Dulu batasan-batasan yang ditentukan, kalau kita tersesat di jalan, mau tanya kepada orang lain, orang dulu itu turun dari motor, dari kendaraan baru tanya. Orang sekarang enggak, karena kesepakatan dibuat sendiri. Mau tanya motornya enggak dimatikan, di atas motor mau tanya, Pak mau tanya Pak, jalan menuju Surabaya mana? Oh, sana Surabaya. Nah, orang yang marah itu sana Surabaya, malah itu menuju Jakarta. Lah batasan-batasan seperti ini, walaupun kita satu negara itu sepakat, tapi kalau melanggar etika yang diajarkan oleh Allah ya kita nggak perlu ikuti, nggak perlu ikuti. Orang sekarang kan menuntut orang tua anak harus demokratis, nggak boleh menekan, nyubit nggak boleh gurunya. Ya, kalau dulu guru diwajibkan nyubit, anaknya dicubit guru malah ditempeleng laporan ke bapaknya. Sekarang anaknya dicubit laporan bapaknya bikin BAP ke polisi. Itu kepala sekolahnya teledor, ini keteledoran, pasalnya pasal keteledoran. Nah, inilah batasan-batasan yang dibuat sendiri oleh manusia berdasarkan konsensusnya sendiri, tapi dia melanggar syariatnya Allah. Anak didik di sekolah itu kalau menurut Al-Quran hadis, kalau ada gurunya di depan pintu kelas tidak boleh masuk. Sekarang gurunya lewat aja, halo Bu, halo Pak. Gurunya jawab, dari mana bro? Gurunya sendiri yang nggak bisa memberikan contoh dan batasan-batasan yang baik. Dulu zaman saya sekolah ketemu gurunya kok ngerokok, lari. Sekarang enggak, gurunya minta rokok muridnya. Itu namanya batasan-batasan yang dibuat sendiri untuk sebuah kesepakatan, namanya konsensus, supaya diakui keberadaannya, padahal menurut Allah itu melanggar syariat. Contoh, orang kaya, saking kayanya sampai yang namanya kakinya dikasih bingle. Ya, di Indonesia nggak akan ada yang melarang, tapi kan sudah diingatkan oleh Allah, wahai para perempuan, janganlah kamu mengenakan bingle dan kakimu menghentak-hentak ke lantai, krimjing. Oh, nggak hanya dibinggeli, malah jari-jarinya dikasih cincin. Nah, ini bacalah di Quran surat Al-Mujadilah. Tapi karena kesepakatan, itu kan nggak melanggar orang lain, itu kan sudah urusan pribadi. Ya tetap bagi Allah itu batasan-batasannya dilanggar oleh manusia walaupun atas kesepakatan. Sekarang begini, satu orang guru besar yang mengatakan sebuah perkara benar A, tapi kalah suara, 1000 orang hanya lulusan SD. Kalau demokrasi kan tetap kalah. Nah, ini kelemahannya juga antara demokrasi dengan tidak demokrasi. Semua pasti ada kelemahannya. Makanya Nabi menjelaskan batasan-batasan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, walaupun semuanya sepakat. Ini namanya yang dimaksud oleh Nabi batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah dalam kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada manusia. Kurang lebihnya begitu.
Ya, monggo Pak. Itu juga tentang perkara yang penting. Nggih. Rasul ambung puncak perkara. Adalah al-Islamu Islam ba'amudu gantiannya sholat pun karena puncak timurnya jadi berakhir menjaga lisan. Pengertasan jihad itu zaman saat itu juga Oke. Dia enggak Ya, ini pertanyaan pengertian jihad zaman sekarang apa? Kalau dulu kan jelas yang diikuti Kanjeng Nabi. Yang sekarang yang diikuti kiai, ulama. Terus ulama yo gak jelas. Terus siapa yang harus diikuti? Maka kita oleh Nabi dari hadis yang sebelumnya kan kita diwajibkan pandai. Ya, kita diwajibkan pandai, cerdas, smart. Ya, gak boleh taklid. Ya. Taklid itu kalau ada keputusan hukum kita harus meneliti dulu keputusannya. Karena apa? Kita dengan Nabi jaraknya sudah 1400 tahun lebih. Bagaimana kita? Makanya perkara sholat pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan sholat harus bersedekah, ada yang mengatakan tidak perlu. Ini artinya kan berbeda-beda. Ini adalah bukti bahwa kita sudah jauh dari Nabi. Kita gak bisa langsung bertanya pada Nabi. Kalau ada permasalahan kita langsung pada Nabi, ya Rasul apa betul begini. Orang yang sendakep melihat Nabi sendakep, tapi orang yang gak sendakep itu mengatakan begini. Dulu Nabi itu ketika bersedekap ini ketika musim dingin. Begini, kalau nggak dingin ya enggak. Loh, tapi kan memang keterangannya begitu. Ya. Makanya nanti kalau ada jenengan sholat lali nggak sendakep ya jawab saja. Saya baca kitab katanya dulu Nabi sendakep ketika musim dingin, kalau nggak musim dingin nggak sendakep. Itu pun menjadi perbedaan yang luar biasa. Ya. Terus kita mau jihad bagaimana? Wong nyatanya banyak orang yang mengatakan menghidupkan agama. Ya. Malah sebaliknya mencari hidup dengan agama. Orang yang berbasis organisasi massa, saya menghidupkan. Contohnya kalau kita bicara organisasi besar, saya menghidupkan organisasi A, B, C. Ternyata kan setelah masuk ke situ dapat kekuasaan kan mencari hidup di situ. Minimal kalau yang dia jadi pemimpin organisasi tingkat kabupaten, kota. Nyatanya kan dia nyalonkan bupati sama wali kota. Sing ikhlas itu kan kecamatan ke bawah, wes kabupaten ke atas ya gak mungkin bisa ikhlas. Nah itu mau jihad bagaimana? Kita mau jihad entek-entekan menghabiskan harta ya nggak bisa. Jihad itu artinya berjuang ya. Kalau zaman Nabi dulu lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah. Ya sekarang perbandingannya begini. Jenengan kalau nggak bisa jihad secara utuh seperti di zaman Nabi, nah seperti hadis Bukhari yang kemarin kita ngaji itu kan, kita ini melestarikan agama ini sudah luar biasa hari ini ya. Sudah banyak orang yang sudah tidak menggemari agama, kita masih mau ngaji seperti ini. Ini adalah jihad fisabilillah. Kalau jenengan mati pulang dari ngaji, kata Nabi itu mati syahid. Karena sepulang nuntut ilmu, orang kok meninggal mati syahid. Jadi dijelaskan lagi di kitab lain seperti Imam Ghazali. Sekarang jihad itu tergantung siapa yang mengajak. Oke, mengajak. Terus saya ngajak jihad, ketua partai itu gimana? Oh nyatanya lek butuh tok. Oke. Makanya kita itu harus pinter dan memahami syariatnya Allah. Ketika ada orang mengajak jihad, kita bisa bedakan itu betul-betul jihad apa muatannya politis. Oke. Muatannya politis. Wong jarine nyumbang lewat PKH, ya muatannya kan tetap politis. Ya biarin saja wong dia punya kekuasaan. Jihad itu kalau zaman sekarang mendefinisikannya sulit sekali. Kalau arti makna kata bisa dijelaskan perjuangan.
Tapi saya semenjak saya ngaji dulu, saya tanya guru-guru saya, guru, jihad yang sebenarnya hari ini bagaimana? Wangel cung, saya kata manut kiai koyo aku ya kadang lek nembong lirak-lirik arek wedok. Wis pokoke ngaji cung saiki jihad iku ya. Lah te manut lurah, kadang lurah nek kono cangkrukane nduk kono ngene. Te manut bupati, bupatine sering booking apa jenenge hotel-hotel bintang. Nah kalau yang kelas bawah kan ya bookingnya di kelas-kelas bawah. Contoh begini, mau jihad bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan orang semuanya mensucikan bulan itu. Para artis yang biasa singlet-singletan ya jilbaban semuanya, pakai pokoknya nutup aurat. Terus rumah-rumah bordil seperti rumah-rumah PSK itu ditutup atas nama bulan Ramadan. Kalau saya nggak setuju, biarkan tetap aja buka. Ngapain hari biasa buka? Mereka cari nafkah dengan caranya begitu. Kalau yang di tingkat bawah ditutup, kelasnya kita pejabat dan punya uang, ya pergi ke kota besar, cari hotel berbintang 3, 4, 5, bisa booking perempuan di situ bisa. Kalau nasi ngobrak-ngobrak, kenapa ketika Ramadan sok suci semua? Itu katanya jihad fisabilillah. Ya jihad melindungi dirinya sendiri. Okay? Dulu saya pernah diundang untuk memutuskan perlu ditutup nggak lokalisasi. Saya sampaikan nggak perlu ditutup selama kita sendiri nggak bisa memberikan contoh yang baik. Kalau kita beruang berduit kan, lokalisasi tingkat bawah ditutup, kita kan bisa booking cewek cantik-cantik di hotel. Ya jujur saja kan begitu. Wong dilarang di Indonesia pergi ke Singapura juga 1,5 jam nyampe gitu. Nah ini makna jihad. Jadi jihad itu nanti kita belajar sendiri, kita bisa menentukan, oh ini saya waktunya jihad, ini saya tidak. Belum tentu yang arah-arahan masa jumlahnya banyak itu belum tentu jihad. Dulu saya pikir ulama juga berjihad. Kan jaluk Pak Lurah Garapan Bengkok, ya nyatanya kan yang jaluk gitu. Mbok nanti mudah-mudahan yang di bawah-bawah nggak minta garapan. Nah ini kan akhirnya kita mau berjihad bagaimana? Yang lain mengatakan ini demi kepentingan umat. Lho ket biyen awake dhewe sing Indonesia iki kon urunan ae kok. Awake dhewe gak perlu mereka, kita sudah bisa mandiri. Gak perlu garap bengkok ya bisa mandiri. Semua kegiatan di bawah kita biaya sendiri, urunan 1.200. Malah pemimpin yang di bawah gak ada naik Alphard. Ya kalau kita alergi kritik ya gak usah jadi pemimpin. Gitu kok ngomongnya jihad loh, kan repot loh. Semua organisasi itu pimpinan di atasnya naiknya Alphard. Sampai yang diranting-ranting naik apa? Dan di cabang naik apa? Pancet kalah-kalah. Coba nanti katanya untuk kemaslahatan umat. Kalau kemaslahatan umat oleh Garapan Bengkok, jamaah minimal oleh 2 juta tanpa nyambut gawe. Kon dikir wirid sholawatan tiap hari. Loh iya, itu kalau digarap beneran orang se-Indonesia itu 20 juta rupiah per bulan tanpa kerja, dikelola dengan benar. Makanya ini Kanjeng Nabi menjelaskan batasannya keliwat batas sampai semuanya keliwat batas. Batasan bupati lah ya wis to 2 periode. Ngono cik bojone, lha itu kan lewati batas. Bojonya sudah 2 periode, mantune. Nah, sampai diikuti yang di bawahnya, lurah-lurah juga keliwat batas. Oke, jadi kalau mendefinisikan jihad hari ini wahwa bukaruh. Oke, sulit kan hari ini kan yang betul-betul seperti zaman Kanjeng Nabi, sulit sekali. Kita mau ikut siapa hari ini? Ya makanya kita wajib membaca Al-Quran, Al-Hadis untuk ngaji supaya kita tahu batasan-batasan kita sendiri ngelanggar hukum enggak. Oh nyatanya yang kalau kita melihat hadis nanti
di hadis berikutnya itu rata-rata pembuat hukum itu sendirilah yang melanggar hukum. Ngajinya malam ini agak telat karena tetangga saya di sana meninggal. Mau nggak saya datangi, saya Pak RW-nya, itu kayak enak. Omae agak dep-depan. Ya alhamdulillah tadi sebenarnya perkiraan saya jam 8 sudah nyampe, tapi jalan kok macet liburan. Masih ada lagi satu pertanyaan. Nanti yang di sini jangan pulang dulu, itu sudah disiapkan Bu Siti. Kalau nggak ada pertanyaan, Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid dharain warhamna rahmatan nas'adu biha fid dharain wa tub 'alaina taubatan nasuha la anfusuha abadan wa lazimna al-istiqamata la azighu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta ahid bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratil mustaqim. Wa sallallahu ala khairi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.